Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup mengalami kenaikan, ditutup positif, yaitu plus 0,27% dengan closing di area 6962. Area 7034 dengan area low-nya di area 6962. Artinya masih bisa kembali bertahan di atas area supportnya di 7015 ya teman-teman, walaupun low-nya kembali menyentuh di bawah area 7000. Untuk area resisten terdekat besok akan menguji kurang lebih area 7100. Setelah 7100 lalu akan menguji kisaran area 7126 sampai 7149 untuk area resistennya. Dan kalau bisa breakout ada potensi untuk mengkonfirmasi sebuah pola kenaikan yaitu inverted head and shoulders, di mana bisa naik jauh lebih tinggi bagi IHSG yang berdampak bagus juga bagi saham-saham yang ada di bursa kita. Jadi silakan teman-teman pantau, apabila besok mampu bertahan di atas 7015 kembali, lalu breakout area 7100, 7126 akan mengkonfirmasi inverted head and shoulders dan bisa naik ke area yang jauh lebih tinggi. Kalau kita lihat data di rti.co.id, bisa kita lihat bahwa pada saat open memang mengalami penurunan menyentuh area low 6962 di bawah area 7000. Setelah itu rebound signifikan, retest area supportnya dan akhirnya bisa closing di area 7034. Kalau kita lihat hari ini transaksi memang cenderung sepi, 12,2 triliun saja. Dan hari ini asing kembali melakukan net sell. Net sell-nya tidak terlalu besar, 189,12 miliar. Jadi asing melakukan net sell walaupun IHSG hari ini ditutup positif. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support dan resisten daripada IHSG serta saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Pegas pada 2 hari terakhir ditutup doji ya teman-teman. Dia doji di area resisten. Nih hari ini doji, lalu hari perdagangan kemarin juga doji. Sebenarnya ini pergerakannya cukup bagus ya teman-teman. Artinya ketika dia turun daripada resistennya, dia mampu bertahan di area support 1940-nya. Di mana area low-nya sama 1920 dan ada potensi untuk besok bisa melanjutkan kenaikannya. Udah ditutup 2 hari doji dengan target terdekat breakout 1990 menuju ke 2030 untuk menyelesaikan target daripada inverted head and shoulders-nya. Serta kalau bisa breakout daripada 1990 akan mengkonfirmasi rounding bottom-nya ataupun inverted head and shoulders-nya. Apapun itu tetap kenaikannya sepanjang bottom ini ya teman-teman. Jadi masih ada potensi saham Pegas bisa naik sampai 2300. Silakan teman-teman pantau area supportnya, baik itu 1940 ataupun kalau ternyata besok jebol dan turun sampai area 1870, 1835, masih menjadi kesempatan untuk buy on weakness daripada saham Pegas. Saham kedua yang akan kita bahas adalah Medco. Medco pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,8% dengan area resisten terdekat ada di kisaran 1170 dan untuk area support terdekatnya di area 1095 sampai kurang lebih area 1080. Jadi kita akan tuliskan di sini untuk support satunya 1095 sampai 1080 dan untuk area support 2-nya
ada di bagian bawah, kurang lebih ada di area 1020, 1015 sampai 985. Jadi kita tuliskan di sini 1015 sampai 985. Saham Medco jelas salah satu saham yang uptrend. Jadi kalau ada koreksi ke support 1080 boleh buy on weakness, atau kalau sampai ke 1015 juga boleh buy on weakness. Kita akan lihat time frame yang lebih besar untuk Medco karena sangat menarik sekali. Medco ini all time high-nya kurang lebih di area 1355, di mana area ini berpotensi dicapai ya teman-teman. Kalau kita lihat membentuk symmetrical triangle breakout di time frame monthly, artinya time frame ini lebih valid daripada daily dan weekly karena satu candlenya itu adalah pergerakan 1 bulan. Kalau kita ukur target kenaikannya, ya memang belum sampai ke all time high sih, tapi setidaknya peluang itu ada ya teman-teman. Di sini target kenaikannya 1300-an, all time high-nya 1355, dengan volume-volume yang besar harusnya bisa tercapai. Jadi kalau ada koreksi, saham Medco sangat layak untuk dikoreksi, untuk dikoleksi. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Danamon. Bank Danamon hari ini akhirnya mantul mengalami kenaikan 2,28% dengan area low di 3020. Bisa kita lihat bahwa ketika kita tarik garis Fibonacci, hari ini Bank Danamon mantul tepat di area golden ratio 61,8, di mana area low adalah di area 3020. Teman-teman bisa gunakan area support yang ada baik di closing sekarang di 3140, turun sampai area 3020, bahkan sampai area 2980 bisa digunakan untuk menjadi area support ya teman-teman. Tapi jangan terburu-buru juga untuk entry. Kenapa? Karena Bank Danamon ini ketika naik volumenya besar, tapi ketika turun juga volumenya lumayan ya teman-teman. Bisa kalian lihat bahwa ketika dia turun setelah gagal breakout 3880, dia turun tuh volumenya cukup jumbo-jumbo. Jadi kalau kita ukur dari 3880, 3890 dia udah turun hampir 20%. Jadi kalau misalnya besok kembali koreksi ke area 3000-an, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness bagi saham Bank Danamon. Kalau closing di bawah 2980 mungkin bisa coba nunggu lagi beberapa waktu ke depan. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Gotoh. Salah satu saham yang cukup menarik pergerakannya hari ini. Hari ini closing mengalami kenaikan 2,56%. Sebenarnya Gotoh ini membentuk descending triangle, target turunnya 134, all time low-nya di 182, dan ketika dekat-dekat 182, ternyata Gotoh mampu memberikan perlawanan ya teman-teman. Dan hari ini sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena volumenya ada. Volumenya ada yang jelas ini sangat bagus ya teman-teman. Dan kalau misalnya bisa breakout ataupun closing di atas area 204, sebenarnya ini double bottom ya. Hari ini udah breakout, sayang breakoutnya false. High-nya tuh udah sampai 206. Jadi double bottom dengan gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bottom yang pertama. Lalu ini adalah bottom yang kedua. Kalau dia turun sampai kisaran area 200, 197, itu menjadi kesempatan untuk buy on weakness, ataupun teman-teman bisa coba spare sampai 195. Jadi kesempatan untuk buy on weakness saham Gotoh. Tapi kalau ternyata dia jebol, silahkan tunggu lagi di area support di 182.
Kalau ternyata besok bisa lanjut breakout, maka ada potensi untuk mengalami kenaikan. Kurang lebih bisa naik sampai kisaran 226. Jadi kalau bisa naik sampai 226 menjadi kesempatan yang menarik untuk trading di saham GoTo. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah GZCO. Saham yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kenaikan. Hari ini ditutup mengalami penurunan 4,55%. GZCO ini sebenarnya saham yang masih downtrend ya teman-teman. Dari kiri ke kanan jelas masih terlihat downtrend. Kalau kita coba tarik garis trend line dari area sini sampai sini jelas banget masih downtrend. Tapi kemarin sempat ada volume dan spike naik sebesar kurang lebih 15,79%. Hari ini ditutup koreksi 4%-an. Jadi area support terdekatnya ada di area 123 sampai 121. Jadi teman-teman boleh coba pantau. Kalau GZCO ini turun sampai area support tersebut menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Ataupun kalau ternyata area tersebut gagal menahan untuk penurunan daripada GZCO, berpotensi untuk kembali ke area support yang ada di bawah kurang lebih di 114 sampai kurang lebih 107. Jadi silakan teman-teman pantau. Kalau misalnya besok dia turun sampai area support lalu kemudian mantul, berpotensi untuk ngetes area trend line ini. Jadi silakan dipantau area support yang ada. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA. MDKA hari ini ditutup mengalami pelemahan 2,06%. Saham yang sebenarnya pergerakannya cukup bagus beberapa waktu yang lalu, sudah berhasil breakout dari trend line. Tapi sayangnya malah membentuk head and shoulders dan target turunnya sebenarnya ke 3340. Tapi ketika turun ada pola baru yaitu inverted head and shoulders dengan neckline di 3830. Sudah berhasil di breakout tapi akhirnya gagal melanjutkan kenaikan karena menyentuh area neckline daripada head and shoulders di 3930. Posisi koreksinya sepertinya akan dilanjutkan pada perdagangan hari esok. Support terdekat daripada MDKA ada di kisaran area 3750. Jadi kalau besok ke area tersebut sampai kurang lebih ke area 3680, boleh menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau ternyata jebol, malah jadi double top mini dengan target jelas dapat menyelesaikan head and shoulders-nya ke area 3340. Jadi silakan teman-teman pantau pada perdagangan esok 3750, 3680 untuk saham MDKA support terdekatnya. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham dan IHSG. Yang pertama Pegas, Medco, Bank Danamon, GoTo, GZCO, dan MDK. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk support akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Kalau punya pertanyaan, punya saran, punya kritik, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.